rumah bagi para raksasa, teritori dari Yonko terpenting, dan salah satu pulau terakhir di lautan Grand Line. Apa rahasia yang akan dimunculkan di daratan Elbaf? Apakah kisah tentang Nika sang dewa matahari, ataukah mengenai asal mula ras-ras unik yang ada di serial ini? Atau juga bahkan tentang Void Century, yang bisa saja menurut saya jawabannya adalah ketiga hal tadi. Nah, Garci Pesan Level sini di video ini kita akan bahas tentang satu hal yang baru saja kita masuk ke arc-nya, yaitu Elbaf. Dan seperti yang sudah kita janjikan juga di beberapa video lalu, kalau kita akan membahas mega teori tentang Elbaf yang akan berhubungan dengan segala hal seperti Imu, Redline, Odin, Joy Boy, dan banyak hal lain. Dimana ini akan menjadi seperti cerita dongeng yang bukankah dongeng ini memiliki arti fable yang dibalik adalah Elbaf juga. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena mesti tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat terpelajar baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Raksasa Elbaf adalah salah satu makhluk terlama yang hidup di dunia One Piece, yang bahkan usia tertua yang kita ketahui saja hampir mencapai 350 tahun, yang itu pun 60 tahun yang lalu. Yang nggak tahu nih, apakah Zoro dan Zoro ini masih hidup? Yang jika iya, maka usianya mencapai 400 tahun. Dimana di awal perkenalan mereka pun Oda menunjukkan kepada kita ras raksasa ini di sebuah pulau kuno, pulau ancient yang masih terdapat dinosaurus di lokasi tersebut yang kita kenal dengan nama Little Garden. Jadi bisa dibilang ras raksasa ini akan memiliki koneksi terhadap hal-hal kuno, terutama kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Yang pasti ini pun sudah direncanakan oleh Oda, bagaimana kita ditampilkan dulu lah kisah tentang Void Century dari Siren Vegapunk, dan bagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki Gorosei dari satu arc sebelumnya, yaitu arc Egghead. Karena bukankah ketika Dory dan Brogy melihat monster-monster dari para Gorosei pun, di situ dia langsung berkata jika mereka adalah monster-monster yang biasa mereka lawan di kampung halamannya, yaitu Elbaf. Yang bukankah ini menjadi salah satu hal yang sangat unik sekali, dan lagi-lagi itu adalah plot yang sudah ada siapkan jauh lamanya. Dan sebuah kebetulan juga bagaimana Seng, seseorang yang membuat Luffy pergi menjadi bajak laut, dan seseorang yang kasarnya membuat Luffy pula makan buah iblis Nika, menjadikan Elbaf sebagai salah satu dari teritorinya. Karena bahkan dari awal perkenalan Elbaf di Little Garden saja, sang dewa Elbaf ini sudah berkali-kali diucapkan oleh mereka. Mungkin itulah alasan kenapa Oda benar-benar menyiapkannya selama 20 tahun lebih jika kalian sadar untuk masuk ke satu arc besar ini, yaitu Elbaf. Ya, selain Dewa Nika yang sering dijadikan referensi dari jurus dan lain-lainnya pula, tema yang Oda berikan kepada kita dari para Elbaf ini pula yang diambil dari mitologi Nordik, yang pasti kalian sudah tahu akan hal ini. Ya, selain pakaian, kapal ala Viking yang mereka kenakan yang bahkan di chapter terbaru pun sudah terkonfirmasi, nama pohon raksasa yang ada di tengahnya adalah Hyegege Drasil. Lalu kenapa per-Vikingan dari Elbaf ini menurut saya akan menjadi hal yang sangat penting? Karena ini pun pernah Oda katakan langsung di sebuah interview. Ada yang bertanya, kenapa kau memberikan tema bajak laut dengan berbagai macam dunia yang ada di serial One Piece? Dan Oda pun menjawab, sejak kecil aku sangat menyukai bajak laut karena dulu aku menonton anime tentang Viking. Jadi sejak kecil aku sangat-sangat mengidolakan sekali tentang Viking ini, dan aku memiliki mimpi untuk menjadi seperti mereka ketika dewasa nanti. Yang bukankah ini bisa menjadi satu poin super penting kenapa cerita One Piece ada dan asal mula atau background dari serial ini, terutama untuk peran Viking alias para Elbaf di dunia One Piece, yang bukankah lagi-lagi ini akan berperan sangat penting ke akhir cerita, yang juga menjadi alasan kenapa mereka dimunculkan di saga terakhir dari One Piece ini juga kan. Karena konsep Viking dari Elbaf ini bukankah sangat mirip juga dengan Jotnar yang juga ras raksasa, dan dia pula memuja dewa dari mitologi Nordik. Yang ingat-ingat ya hal ini, karena akan kita bahas lebih dalam tentang mitologi Nordik di satu full video ini. Juga kalau kalian ingat, yang ini pun sudah pernah kita bahas berkali-kali ya, terutama saat di review chapter, yaitu ketika Dory dan Brogy menahan serangan War Curie. Di situ nama serangannya adalah Sunshield Svalin, di mana lagi-lagi Svalin memang sebuah tameng legendaris yang digunakan untuk menahan matahari dari panasnya.
Nah, di mana semua hal ini mengingatkan saya ke satu kata-kata misterius yang kita dapatkan ketika mengakhiri arc dari Little Garden. Tepat saat Dori dan Brogy akan mengeluarkan serangan Hakoku dan meratakan ikan mas super raksasa tersebut, di situ mereka berkata hanya ular raksasa yang berlapis darahlah yang bisa bertahan dari serangan kami. Rasakan tombak terkuat dari para raksasa Elbaf. Di mana dari kata-katanya Grid yang berarti sudah membuktikan ini hal yang super masif dan dia memiliki warna merah. Coba tebak apa hal supermasif dan berwarna merah yang tentu saja sudah jelas itu adalah Red Line. Ya benar, tentu saja sesuatu yang bisa menahan serangan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah tembok super raksasa yang sangat besar alias Red Line ini sendiri. Dan bahkan kalau kita lagi-lagi menggunakan mitologi Nordik terdapat ular raksasa yang katanya memutari bumi. Perkenalkan, namanya adalah Jormungandr atau dikenal sebagai The World Serpent. Ular atau naga raksasa yang berada di lautan dan mengitari dunia dari ujung kepala hingga ujung ekornya. Nah, menariknya di awal kita memasuki Grand Line di chapter 101. Coba kalian perhatikan gapura-gapura yang menjadi lambang selamat datang dari Red Line ini. Bukankah mencurigakan sekali? Terdapat semacam ukiran-ukiran kuno dan bahkan gambaran monster laut yang menjadi bentukan gapuranya. Yang bukankah hal ini cukup mirip dengan prasasti-prasasti dari Jormungandr di mitologi Nordik tersebut, yang pasti akan menjadi pertanyaan kita semua. Siapa yang membuat satu pintu masuk yang luar biasa ini? Nah, kalau dari mitologi, Jormungandr saat dia membebaskan ekornya akan membuat dunia dalam keadaan yang sangat kacau dan dikenal dengan nama Ragnarok. Lalu kira-kira apa itu Ragnarok? Yang aduh ini tua banget, yang malah munculin game yang ini, saya mainin game ini waktu masih SD dulu, yang aduh ini tahun 2000-an awal kayaknya. Nah, mungkin buat para pecinta mitologi udah sangat familiar lah ya dengan sebuah perang yang disebut sebagai Ragnarok, di mana Ragnarok dalam katanya adalah sebuah kiamat atau apokalips. Ketika Ragnarok muncul, maka era dari para dewa akan berakhir dan era dari manusia akan dimulai. Yang apakah terdengar paralel dengan sesuatu di dunia One Piece, dimana kalau di mitologinya semua ras seperti raksasa, manusia akan berperang untuk melawan para dewa, dan nantinya dewa-dewa seperti Odin, Thor, mereka semua akan mati yang akhirnya mereka akan tenggelam ke dalam lautan dan manusia akan memiliki daratan baru untuk tempat tinggalnya. Nah, mari kita hubungkan semua hal itu dengan satu serial kita ini, yaitu One Piece, di mana Red Line adalah sebuah ular warna darah raksasa yang mengitari bumi, dan di puncak dari Red Line pula hidup populasi manusia yang menyebut dirinya sebagai dewa, dan mereka disebut sebagai Celestial Dragon atau naga langit atau Tenryubito. Nah, bukankah teori lama yang masih berlangsung sampai sekarang adalah Luffy nantinya akan menjadi seseorang yang menghancurkan Red Line, terutama seperti ramalan dari Madame Charlie yang berkata orang bertopi jeram ini akan menghancurkan Pulau Fishman yang lagi-lagi memang terletak di bawah dari Red Line, di mana menghancurkan Red Line berarti menghancurkan kediaman para dewa yang tinggal di atasnya, juga menghancurkan sistem yang sudah mereka buat selama berabad-abad. Dan karena mereka disebut sebagai bagian pemerintah dunia, maka memerangi pemerintah dunia sama saja dengan memerangi dunia atau perang terhadap dunia. Bukankah lagi-lagi suatu hal ini bisa disebut sebagai apokalips atau kiamat? Hal tersebut tentu saja tidak mungkin tanpa sebuah perlawanan, apalagi Imu sekarang memiliki Ancient Weapon yang dapat menghancurkan pulau dengan sangat instan. Dan tidak hanya itu, dampak dari penghancuran tersebut pun membuat air laut di seluruh dunia naik setinggi 1 meter. Dan di mitologi, Thor lah sosok yang membunuh Jormungandr tersebut. Dan bukankah di One Piece, siapa coba sosok yang paling cocok dan berhubungan dengan petir, yang pasti pada mikir God Enel kan? Yang bukan di mana Enel adalah sosok dewa yang bahkan dikalahkan oleh seseorang, dan sosok yang mengalahkan inilah yang lagi-lagi akan memiliki hubungan dengan sosok Thor tersebut. Bukankah karakter utama kita alias Luffy pula, dia pernah menggunakan palu dalam tanda kutip ketika menghajar Kaido di Wano Kuni. Ya benar, itu adalah sebuah petir yang diambil ketika berubah ke wujud Nikanya. Yang coba kalian tebak siapa lawan Luffy di Wano Kuni tersebut? Ya benar, itu adalah Kaido, sang ular raksasa, atau bisa kita bilang The Great Serpent juga. Yang bukankah ini semacam foreshadow atau mini paralel yang coba udah tampilkan kepada kita dari serial One Piece?
Nah, mari di sini kita akan coba ngomongin sedikit tentang Ancient Weapon, dimana seperti yang sudah sering kita bahas di teori-teori sebelumnya, kalau Ancient Weapon diciptakan untuk menghancurkan Redline. Dan dari cara Vegapunk menceritakan kepada kita tentang kenaikan air laut dan juga Void Century, di situ dia mengindikasikan kalau Redline memang sudah ada saat itu terjadi atau dalam proses pembuatannya. Karena hasil yang kita ketahui hanyalah dunia yang ditinggali dahulu telah tiada karena seluruhnya telah tenggelam karena kenaikan air laut yang bisa dibilang secara global. Ingat ya, lagi-lagi ini global setinggi 200 meter. Dengan diciptakannya Redline yang mengitari seluruh dunia, menurut saya angka 200 meter adalah angka yang sangat masuk akal dengan massa dan volume yang dimiliki oleh tembok raksasa ini. Dimana Redline sendiri mungkin diciptakan oleh orang jahat untuk menjaga kekuasaan yang mereka miliki pada saat itu. Karena seperti yang pernah kita bahas juga di satu mega teori ini tentang dunia buatan karya Om Rokushiki Master, bukankah aneh kenapa ada lautan tetapi mereka memiliki aturan-aturan yang sangat strict dan cuaca yang aneh seperti Grand Line, yang bahkan cara untuk berlayar di dalamnya kita membutuhkan kompas khusus yang dinamakan sebagai log post. Yang bukankah ini terkesan dibuat-buat oleh seseorang yang lagi-lagi bahasan lengkapnya sudah dibahas di satu mega teori ini yang tidak akan kita ulang di video ini karena cukup panjang. Nah, di sini terdapat alasan kenapa Ancient Weapon seakan-akan memilih ke pihak Joy Boy, dimulai dari Poseidon, lalu juga Pluton di warna kuning yang juga rekan dari Joy Boy, dan juga Uranus, di mana Uranus sendiri sekarang dipegang oleh Imu. Tapi dari cara kenapa selama berabad-abad hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Imu, yang berarti sebenarnya Imu sendiri tidak tahu cara untuk menggunakan Ancient Weapon tersebut, sampai akhirnya Vegapunk berhasil menciptakan Mother Flame. Yang lagi-lagi kenapa dia bisa tidak tahu? Karena balik lagi ini adalah alat milik aliansi Joy Boy di Void Century yang notabene adalah musuh dari Imu, makanya dia tidak tahu cara menggunakannya. Dan alasan kenapa Imu melarang penelitian Poneglyph dan Ancient Weapon bukan karena senjata tersebut takut digunakan hal buruk, tetapi lebih ke arah mereka takut kalau rezimnya lah yang akan ditumbangkan. Serta nih kalau dilihat dari Ancient Weapon sendiri yang ada 3, menurut saya cara untuk menghancurkan Redline tidak bisa hanya dengan salah satunya saja, melainkan harus dikombinasikan secara bersama-sama, di mana Pluton yang berarti daratan akan melancarkan serangannya dari arah darat atau setara dengan permukaan laut, di mana Poseidon dari dasar lautan, dan Uranus walau belum terkonfirmasi jika itu senjata yang digunakan Imu, tetapi bukankah cukup cocok sekali jika dia bisa menghancurkannya dari langit? Dan dari berbagai poin tentang siapa yang ditunggu dan siapa yang akan mewarisi, bukankah sudah jelas sekali kalau Luffy lah sosok yang akan menghancurkan Redline, dan bahkan dia pula disebut sebagai the next Joy Boy. Namun yang mungkin jadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana Luffy akan melakukan hal itu. Dia bahkan tidak peduli dengan permasalahan dunia yang sangat kompleks yang oke nih, mari akan kita ambil contoh yang juga pernah ada paralelkan kepada kita di serial One Piece, dimana kita akan bahas tentang Arlong Park. Ini adalah salah satu arc ringan yang udah sajikan kepada kita di saga East Blue, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, dari sini pun sudah terlihat kalau One Piece bukanlah serial untuk anak-anak, di mana rasisme, diskriminasi bukankah sangat kental sekali ada di arc Nami ini. Fishman merasa kalau dirinya lebih hebat dibandingkan manusia rendahan. Dia pun bahkan membangun Arlong Park yang dia tiru dari Sabondi Park, lokasi seberang Redline yang cukup kental juga tentang daerah perdagangan manusia. Yang tidak hanya itu, Arlong memberikan upeti atau kasarnya pajak nih kepada desa Nami agar mereka bisa selamat. Yang ini persis seperti Heavenly Tribute yang dilakukan oleh para Tenryubito kepada kerajaan-kerajaan pemerintah dunia agar mereka berada di bawah lindungannya. Dan jika tidak membayar hal tersebut, tahu kan apa yang akan terjadi ke kerajaan tersebut? Ya, selain terbengkalai, sekali-kali kerajaan atau pulau tersebut juga akan dijadikan turnamen bangsat yang kita ketahui di insiden God Valley. Lagi-lagi ini terjadi karena sebuah negeri yang tidak terafiliasi kepada pemerintah dunia. Nah, kita kembali nih ke Arlong Park tadi. Kita semua tahu Nami diculik dalam tanda kutip agar melakukan pekerjaan yang Arlong inginkan, yaitu untuk menggambar peta. Dan lihat setelah Luffy datang ke ruangan Nami, yang dimana awalnya dia terlihat biasa saja, tetapi setelah Arlong berkata kalau dia bisa memanfaatkan Nami dan menggunakannya seakan-akan dia adalah benda, maka disitulah kemarahan Luffy benar-benar
meningkat. Tidak hanya Arlong yang dia hajar, bahkan ruangan Nami tersebut dihancurkan oleh Luffy sampai berkeping-keping. Jadi kalau kita ambil paralel hal tadi, tetapi skalanya dibentuk dalam global, alias orang-orang di dunia lah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh para Tenryubito, kira-kira apakah Luffy akan melakukan hal yang sama? Dan menurut saya jawabannya pun akan cukup jelas. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa Tenryubito memilih Marijoice, lokasi puncak dunia, sebagai markas barunya di tempat dan lokasi yang sama dengan ras Lunarian yang disebut sebagai dewa? Menurut saya jawabannya ada di asal mula dari buah iblis atau Devil Nomi. Ya benar, kalau kita tarik dari dasarnya, terdapat akar nih yang menerangi ke Fishman Island dan itu akan terus naik sampai ke puncaknya. Dan puncak pohon itu bernama pohon matahari atau Sunlight Tree Eve, yang bukankah sangat cocok sekali dengan kisah Adam dan Hawa, atau mungkin Hawa ini disebut dalam bahasa Inggris yaitu Eve, di mana Hawa lah yang digoda oleh iblis untuk memakan buah huli tersebut, yang tidak aneh kalau buah yang dilarang itu disebut sebagai, ya lagi-lagi, buah iblis, karena bukankah memang iblis yang menghasut hal tersebut. Tidak hanya itu, pasca mereka memakan buah iblis ini pun, Adam dan Hawa akhirnya harus diturunkan dari surga atau God's Land dan hidup di dunia manusia. Yang kalau kita tarik lebih jauh lagi, terdapat Taman Eden juga kan di kisah tersebut, yang bukankah cukup mirip dengan Chamber of Flower, lokasi dari Imo. Kita memang nggak tahu nih dia ini cewek atau cewek, tetapi ya dari berbagai bukti yang ada sangat memungkinkan jika Imo adalah sosok pria karena disebutnya sebagai Sei, yang berarti sebutan untuk para pria. Namun bisa saja dia memiliki tubuh wanita nih, yang banyak teori beredar kalau dia mengambil tubuh dari Lily, yang kita masih belum tahu sampai saat ini. Yang jika diambil dari referensinya Hawa yang memakan buah iblis pertama di dunia, bisa saja ini akan paralel dengan Imo di Void Century lalu. Nah mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan lagi-lagi mitologi Nordik yang selalu kita bahas tentang tema Elbaf ini? Yang ada dong, yuk kita bahas juga. Dimana dalam Nordik terdapat sebuah pohon super raksasa yang disebut sebagai pohon kehidupan, dan pohon tersebut pun berbuah yang nama pohonnya seperti yang sudah bisa kalian tebak adalah Yggdrasil, dimana nama yang sama dengan pohon di negeri Elbaf yang baru kita dapatkan di chapter 1127 kemarin. Menariknya, dari pohon ini sendiri terdapat 9 dunia berbeda yang diisi oleh bermacam-macam ras yang berbeda juga. Dan Midgard adalah lokasi dari kita manusia tinggal, dimana di atasnya adalah Asgard, yang gak usah jokes Garut lagi lah ya, ini udah bosan banget. Dimana Asgard adalah lokasi dari tempat tinggal para dewa seperti Odin, Thor, Loki, dan yang lain-lainnya. Dimana dalam mitologinya sesekali para dewa di Asgard ini berkumpul di pohon Yggdrasil, yang apakah kalian melihat hubungan dengan apa yang terjadi kepada referee di serial One Piece? Oke, lagi-lagi ini memang bisa diartikan kalau Yggdrasil di Elbaf berarti harus berhubungan langsung dengan pohon yang ada di Marijoice dan berlokasi di puncak dari Red Line ini. Ya ini memang bisa saja terjadi sih kalau taunya pohon super raksasa ini, entah apakah itu sebutan pohon Adam atau bagaimana, nantinya akan nyambung dengan pohon Hawa yang ada di Fishman Island sampai ke Marijoice. Tetapi lagi-lagi bisa saja ini hanyalah semacam paralel yang udah berikan kepada kita saja. Tetapi jika seperti itu, mungkin pertanyaan besar kita adalah, di manakah Imo akan masuk dengan semua hal ini? Di mana dalam mitologi Nordik terdapat satu entitas paling awal yang lahir dari ketiadaan, dan sosok ini pula disebut sebagai leluhur dari para raksasa, dan dia bernama Ymir. Dalam mitologi dia tidak disebut sebagai dewa, melainkan disebut sebagai pure evil. Dia pula dikalahkan oleh Odin bersama kedua saudaranya, di mana Imo adalah sosok yang penting juga dari Void Century. Dia pula sangat terlihat sebagai sosok pure evil dengan iblis-iblis yang mungkin terlihat dari bentukannya, yang sebenarnya bukankah para pejuangnya saja, yaitu Gorosei. Mereka memiliki kemampuan iblis yang notabene iblis adalah pure evil. Dimana Imo seorang dewa palsu yang berseteru dengan dewa sebenarnya alias Nika. Nah, dua saudara Odin tadi kenapa saya sebutkan? Karena mereka ini mewakili beberapa hal. Dimulai dari Odin yang disebut sebagai wisdom, lalu juga Vili disebut sebagai will atau hasrat, dan Ve disebut sebagai spirit atau semangat. Dimana wisdom, will, dan spirit, tiga hal yang bukankah sangat relevan sekali dengan perjalanan serial One Piece. Namun seperti yang saya bilang, referensi tetaplah referensi. Bukankah akan sangat buruk jika Oda hanya mengcopy paste plek-plekan, makanya dinamakan sebuah referensi juga kan? Karena lagi-lagi referensi hanyalah sebuah ide yang akhirnya diimplementasikan dengan ide pribadi, yaitu hasil karya dari Oda Sensei.
Ya, saya juga tidak merasa kalau Imu adalah leluhur dari para raksasa, tetapi konsep Ymir dan Im ini bukankah sangat mirip sekali? Terutama di bagian dia sebagai pure evil, sosok yang nantinya perlu diperankan oleh semua pihak seperti raksasa, manusia, yang akhirnya terciptalah perang Ragnarok untuk meniadakan dewa dalam tanda kutip. Itulah saat nantinya Jormungandr alias Straightline hancur dan manusia nantinya akan hidup di lokasi baru, dan hal ini akan sangat cocok sekali dengan perkataan semua orang pasca siaran Vegapunk diluncurkan. Perang untuk mengamankan daerah aman akan segera terjadi. Nah, tapi ngomong-ngomong, jika Ymir adalah Imu dan Odin adalah musuhnya yang berarti adalah Joy Boy, bukankah kita bisa melihat kesamaan di antara Odin dan Joy Boy nanti? Dimana seperti kita tahu, Odin ini memiliki mata satu dan Oda pun bukankah pernah berkata, jika nanti muncul bajak laut dengan mata satu, maka One Piece sudah berada di ujungnya. Dimana kita tahu ya, Joy Boy adalah seorang bajak laut, dan jika flashback yang sudah kita dapatkan nanti dan tahunya dia memiliki mata satu, apakah ini semuanya akan jadi sangat match? Nah, jadi itulah teori tentang Elbaf yang balik lagi ya, seperti yang sering saya bilang, teori tetaplah hanya sebuah teori, dimana ini hanya sebuah hipotesa dari berbagai faktor pendukung yang ada. Karena pada akhirnya tetap akan terjawab setelah fakta alias Oda sendirilah yang memasukkannya ke dalam isi cerita. Namun sesuai slogan Filmi, One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan itulah beberapa halnya, seperti riset, referensi-referensi yang ada. Inilah yang menurut saya buat One Piece bisa menjadi sebuah masterpiece, karena banyak sekali hal-hal di belakangnya yang berhubungan dengan alur atau plot dari serial One Piece ini. Dan di sini juga saya mau berterima kasih nih ke channel The Hidden Island, karena dari situ saya mendapatkan ide terkait satu teori ini. Ya, terserah mau kalian bilang kebanyakan teori kayak ngaco kayak atau apalah, ya setidaknya saya sendiri menikmati riset-riset hal mendalam seperti ini. Ya kayak fun aja lah, yang akhirnya saya share kepada kalian apa pemikiran saya tentang teori dari One Piece. Juga buat kalian yang gak suka dengan teori-teori seperti ini kan gampang nih, kalian bisa skip videonya, ya be smart lah, toh bukankah HP-nya juga udah smartphone kan, masa orangnya tidak ikutan smart. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, dan buat kalian juga nih yang mau tahu lanjutan bagaimana teori tentang dunia One Piece terbentuk yang disebut sebagai teori dunia buatan karya Om Rokusuki Master, di mana mega teori yang sudah pernah saya bahas super lengkap di satu video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian suka dengan video ini, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.